Saat ini sudah bergabung bersama saya di studio. Selamat pagi Bapak Pendeta Dedi dan juga Pak Pur. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Pak Dedi datang pakai batik, Pak. Bagus banget bajunya. Waduh, masih sibuk pelayanan juga ya, Pak ya? Iya, begitulah, Mario. Terbang kemana aja, Pak? Saya khotbah di luar kota ini sebulan ini, terus di luar kota, di Manado, di Surabaya. Datang sejak hari Kamis sampai sekarang, ya toh. Begitulah ya, capek lah. Ini minggu depan baru di Jakarta. Oke, ya, tapi tetap kuat ya Pak ya, tetap sukacita ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya rindu jiwa itu bagaimana bisa bertobat. Saya rindu jiwa itu bisa meninggalkan dosa. Gitu loh. Karena Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita luar biasa. Ya. Masa orang kok tidak punya hati? Yesus sudah mati untuk kita. Ya. Orang itu masih tetap aja berbuat dosa. Oke, baiklah. Ya. Makanya tema khotbah saya pagi hari ini, kasih itu adalah kebenaran. Kasih itu adalah kebenaran. Baiklah. Kita akan buka dalam doa terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada. Tuhan jamah sobat saya Radio Batra Yuda. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun problem masalahnya Tuhan lepaskan mereka. Ekonomi keuangan yang mengalami kesulitan, usaha mengalami penurunan juga Tuhan tolong buka jalan. Dan lepaskan mereka dari badai-badai kehidupan yang sedang menerpa dia. Sebab Engkau ada di perahu, di kapal kehidupan setiap umatmu yang sekarang mendengarkan daripada acara di Radio Batra Yuda ini Tuhan. Jamah mereka, pulihkan keadaannya, berkati dan hentikan badai-badai kehidupan ekonomi keuangan, badai-badai kehidupan rumah tangganya, badai-badai kehidupan pribadinya. Tuhan hentikan supaya umatmu menjadi tenang dan namamu dimuliakan. Dan urapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaranmu di tengah mereka, agar kebenaranmu hidup dan mereka semua mengerti dan diberkati dalam nama Yesus. Amin. Ya Pak Pur, tolong baca dulu 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Ya. Kalau waktu kita lahir kan tidak bawa apa-apa kan. Amin. Coba lahir itu kira-kira kita berpakaian lengkap. Apa enggak bingung? Betul enggak? Ya toh? Kan kadang-kadang ada guamia. Guamia itu bahasa Indonesianya apa itu? Ramalan. Anak ini bawa hoki katanya. Anak ini enggak bawa hoki. Kan gitu. Coba yang bawa hoki begitu lahir, wah, ya toh? Terus dia nantinya pup, ya, keluar berlian gede-gede. Wah. Dia ibunya suruh ngendok terus aja. Ya, kita memang lahir tidak bawa apa-apa, keluar pun mati ya cuma begitu kan. Ya. Napoleon Bonaparte, ketika di akhir hayatnya dia di penjara di Pulau Saint Helena. Nah di penjara itu dia melihat sebuah lukisan yang menggambarkan tentang penderitaan Yesus yang luar biasa karena Yesus memikul dosa manusia. Dia dengan gayanya seorang Napoleon. Dia panggil itu sipir penjaga tahanan. Sambil tangannya menunjuk kepada lukisan itu. Kamu lihat lukisan itu. Aku Napoleon mengalahkan dunia dengan pedang, dengan senjata, dan dengan darah. Tetapi orang ini, dia tidak mau sebut Yesus, mengalahkan dunia dengan kasih dan darahnya sendiri. Artinya yang menjadi penakluk dunia yang sesungguhnya siapa? Yesus. Amin. Napoleon bilang, aku Alexander Agung Jenis Khan, penakluk-penakluk dunia, menaklukkan dengan senjata dan darah. Manusia dipikir kalau dia itu bisa menaklukkan dunia dengan darah, dengan senjata, dia akan menjadi penakluk yang enggak. Itu karena bukan kebenaran. Manusia mencoba untuk
hidup dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan siksaan, dengan penghancuran, itu dianggap kebenaran. Orang takut dia, tapi tunduk sesungguhnya, setia. Enggak, Pak Pur. Amin. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah balas dendam, yang ada adalah bara api yang membara di dalam keturunannya. Makanya dunia ini penuh dengan balas membalas sampai hari ini. Tapi Yesus adalah kasih itu sendiri. Amin. Yesus adalah kebenaran. Amin. Kita semua datang ke Yesus bukan karena kita dipaksa, bukan karena senjata, bukan karena pedang, karena ditarik oleh gerakan kekuatan, kuasa kasih. Semua bangsa-bangsa datang menundukkan diri sama Yesus dan hormat kepada Yesus dan menyembah Yesus dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatnya. Amin. Amin. Luar biasa. Penakluk dunia yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu. Di situ kita orang Kristen itu harus ngerti. Orang mau meninggalkan semua kedudukannya, jabatannya, hartanya karena Yesus. Paulus mau datang ke Yesus bukan karena dipaksa Yesus, bukan karena pedangnya Yesus, bukan karena ancaman Yesus, tapi karena ditagerakan oleh kekuatan kasih Yesus. Amin. Amin. Makanya kasih itu kebenaran. Amin. Pak Pur baca di Yohanes 1 ayat 17 dah. Yohanes 1 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Manusia jangan berani mencoba untuk dengan kekerasan memaksa dunia untuk tunduk kepada dia. Gagal. Gak bisa. Jangan bangga. Dulunya Napoleon bangga, Alexander Agung bangga. Setelah itu dia tidak bangga. Iya toh? Pak Pur, perkembangan gereja Jawa, khususnya gereja Jawa yang berbahasa Jawa, ya, di Pulau Jawa ini, yang nyebarin, ya, saya mendengarkan khotbahnya Bambang Nursena. Yang nyebarin itu seorang kiai, yaitu namanya Kiai Ibrahim Tunggululung. Ya, dia dari Jawa Tengah, sama Ki Sadrak. Orang ini dulu menentang Belanda. Ketika ditangkap Belanda mau dibuang ke Manado, dibawa ke pelabuhan Surabaya, dia bisa lolos. Dia lari ke Kediri, dia ke Gunung Kelur. Orang ini kan sedang bertapa. Ya. Nah, Islam itu kan di Jawa itu masih banyak dipengaruhi dengan kejawen. Ya kan? Nah, dia bertapa. Karena dia membaca buku Joyoboyo yang bisa menyelesaikan segala permasalahan dunia. Hanya Ratu Adil. Akan datangnya Ratu Adil. Siapa Ratu Adil itu? Dia bertapa. Kiai Ibrahim Tunggululung akhirnya dapat wangsit, dapat pewahyuan bahwa Ratu Adil adalah Isa Rohullah. Amin. Dia tinggalkan semua dia yang milikin, ilmu gaibnya dia, ilmu kekuatannya dia, lepas semua. Dia menjadikan dirinya mengikut Yesus, menjadikan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatnya. Amin. Karena dia digerakkan oleh kasih kekuatan kasih Yesus. Dia mengasihi Tuhan, dia membangun gereja. Amin. Dan di Gunung Kelut itu juga dia ketemu seorang wanita petapa. Juga wanita petapa ini mencari kebenaran. Siapa Ratu Adil itu? Ketika ditanya sama Tunggululung, adalah Isa Rohullah. Akhirnya dia juga menjadikan dirinya ikut Yesus. Jadi orang Kristen, jadi istrinya Tunggululung.
Orang-orang berbondong-bondong dari dunia, dari bangsa apapun mau datang ke Yesus, bukan karena pedang, bukan karena senjata, bukan karena ancaman, karena kasih. Amin. Karena kasih itu kebenaran. Amin. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada, engkau jangan pernah mencoba dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Karena kekerasan bukan kebenaran. Amin. Amin. Kekerasan bukan kebenaran. Kita menyelesaikan masalah rumah tangga, Pak Pur, ya, dengan kekerasan, itu hasilnya kecil. Saya ini kan yang sudah jalanin gitu. Saya dulu keras, ya. Anak-anak takut sama saya. Saya disiplinnya mati-matian, Ya. kaku, ya. Saya menyelesaikan masalah di rumah tangga saya dengan kekerasan. Apakah selesai? Nah, yang ada adalah luka hati. Lihat aja suami istri, kalau mereka menyelesaikan masalahnya dengan tengkar, dengan maki-makian, yang ada adalah luka hati. Makanya keluarga itu kalau sudah ada luka hati di dalam pasangannya, lihat, rumah tanggamu akan terasa hambar. Mbok mau kamu mengadain ulang tahun seperti apa? Kamu mau meriahkan, kamu mau tutup dengan jubah kemeriahan, tapi batinmu selalu menolak. Aku ini sudah pakai topeng, aku pembohong, aku tidak sebahagia. Karena hatiku luka. Ya. Amin. Amin. Tapi ketika saya bertobat, tinggalkan dosa, saya terima Yesus Kristus, saya belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Kasih itu akan memerdekakan. Amin. Hubungan keluarga rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Amin. Karena saya mengundang Yesus masuk dalam keluarga rumah tangga saya. Dia nakoda dan kepala rumah tangga saya. Amin. Amin. Yes. Saya melayani keluarga saya dengan sabar. Ya. Saya melayani keluarga saya dengan kelembutan saya. Belajar dan belajar sampai harus bisa. Karena hidup ini pilihan. Tuhan menyediakan berkat-Nya, kebahagiaan, damai. Itu ada di dalam dunia ini. Aku harus ambil. Amin. Amin. Gitu. Kita doa kekuatan kita. Doa. Buah doa itu menghasilkan iman. Buah iman itu adalah kasih, Pak. Amin. Buah kasih adalah melayani. Buah melayani damai sejahtera. Amin. Karena engkau melihat orang yang melayani tidak lagi luka hatinya. Kita menyembuhkan luka hati. Amin. Amin. Love is everything. Karena love is the truth. Itu. Ya. Makanya orang saya lihat membangun rumah tangganya dengan kekerasan, dengan omongan yang melukai hati, ya, tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya. Dunia hanya bisa diselesaikan dengan kasih. Di mana kasih itu? Ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Itu. Makanya kita itu datang kepada Yesus untuk kita menerima benih kasih. Yesus bilang, kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, dari benih yang tidak fana. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Setiap kita sekarang punya benih kasih. Engkau mau nggak mengembangkan benih kasih dalam hatimu? Itu. Ya. Sobat saya Radio Batra yang saya cintai, dimanapun Anda berada, mari engkau bertobat, tinggalkan dosa.
kembangkan benih ilahi, benih kasih yang ada di dalam dirimu. Karena kasih itu kebenaran. Kita sudah ada kebenaran, tapi kebenaran itu mati. Karena kebenaran tidak kau izinkan untuk bekerja dan hidup dan memimpin hidupmu. Amin. Sehingga yang ada kita kesombongan. Amin. Amin. Makanya di dalam 1 Petrus 4, Pak. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, Ya. jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, Ya. tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Amin. Waktu yang sisa ini loh Pak Pur. Ya. Kamu ayat 3 Pak Pur, coba lanjut sekalian Pak, ayat 3. 1 Petrus 4 ayat 3 demikian firman Ya. Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak manusia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Sudah cukup kita itu melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kau tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ini cukuplah. Lupa, wong saya baru umur 35 tahun kok, 30 tahun kok. Masih lama Pak saya. Jangan sombong. Yang mati muda banyak kok, ya toh. Saya itu waktu saya kecil saya belum pernah ketemu anak kena sakit gula. Anak 3 tahun, 4 tahun bisa kena gula, Pak Pur. Ya, anak belasan tahun, 12 tahun, 14 tahun kena sakit hipertensi. Apa enggak bingung? Ya. Sekarang ini polusi udara kan sangat kotor Indonesia ini. Ya. Mungkin kalau kamu ada di Australia, di New Zealand gitu ya, di Swiss gitu, udaranya bagus. Masih enak. Waduh, bener, ya. Di sana udaranya fresh, segar, ya. Nah terus belum tekanan ekonomi, tuntutan, ya, hidup, ya. Kau harus memenuhi stres. Kalau orang nggak punya Yesus, lihat, hancur hidupnya. Amin. 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 Itu. Makanya Yesus itu nggak pernah mau menghukum kita, Bapak. Karena dia kebenaran. Ya. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita dari dosa. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita dari belenggu penyakit, belenggu hutang, belenggu permasalahan keluarga rumah tanggamu. Amin. Dia mengambil hidup kita dari kotoran. Dia mengambil hidup kita dari kejahatan. Dia mengampuni dosa kita. Karena dia adalah kebenaran, yaitu kasih itu sendiri. Amin. 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 Itu. Jadi apa yang dikatakan Napoleon itu betul. Orang mau mengabdikan dirinya kepada Yesus bukan karena pedang, bukan karena dipaksa, karena dia mengerti Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih doraka, ketika kita masih tidak percaya dia, ketika kita masih menentang dia, dia sudah mati dulu untuk kita. Amin. Dia bukan bilang dulu, Pur, lu yang benar dulu, Ndro, lu yang benar dulu. Ya, enggak. Sebelum kita semuanya benar, dia mati dulu untuk kita. Amin. Itu namanya kasih. Kasih itu Yes. memberi. Amin. 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 Setelah Yesus hadir, coba baca di dalam perjanjian baru. Ada dia taruh kop perhambaan, ketakutan. Enggak. Yesus bilang, roh yang ada di dalam kamu bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Roh yang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera. Amin. Oh, dahsyat sekali. Luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Seharusnya kita bangga punya Allah yang begini. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Itu dong. Ya. Tunggul ulung Kisandra. Ya, perempuan yang jadi istrinya. Dia mau meninggalkan semua ilmu-ilmunya.
Dia hanya datang kepada satu nama, Yesus, karena dia tahu dia sudah menemukan kebenaran yang sejati. Amen. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena kasih itu memerdekakan. Amin. Ya. Ini. Ya. Alexander Agung juga penakluk dunia. Ketika dia mau mati, dia pesan sama orang-orangnya, kalau aku mati, tanganku ini jangan dikasih sarung tangan dan rentangkan, julurkan tanganku ke peti mati, jadi dilubangi peti mati itu, kanan kiri, tangannya suruh ngeluarin, supaya dunia melihat, supaya setiap pelayat itu datang melihat, memang Alexander dilahirkan untuk menjadi kaisar, untuk menjadi penakluk dunia, untuk kaya raya. Tetapi setelah mati, tidak ada apa-apanya. Menjadi papa adanya. Nothing. Nol. Amin. Supaya orang itu belajar. Dia mau berbicara kepada dunia, suruh belajar. Sesungguhnya apa yang kamu cari dengan satu ambisi, itu semua nol. Karena kebenaran itu adalah kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oh, dahsyat sekali. Amin. Amin. Kita buktikan aja nanti. Ini film baru disetel Tuhan baru separuh. Endingnya Yesus akan closing dunia ini, karena dia akan menjadi raja. Dia ratu adil. Luar biasa. Seharusnya kita menjadi orang Kristen itu punya Allah yang begitu dahsyat, luar biasa, kita bangga. Tapi banyak orang Kristen yang Kristen-Kristenan. Oke. Ya. Makanya Rasul Paulus sampai bilang begini, janganlah kamu membuat menjadi sia-sia kasih anugerah Tuhan itu. Itu bukan usahamu, itu usaha Tuhan. Ya. Karena Rasul Paulus yang dia menentang Yesus, menentang murid Yesus, membunuh murid Yesus, memfitnah murid Yesus, memenjarakan murid Kristus. Setelah dia ketemu pribadi Yesus, dia baru tahu Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus itu sesungguhnya kasih itu sendiri. Amin. Yang Amin. Dunia cari kasih. Amin. Amin. Kasih sudah ada di dunia, tapi manusia masih cari kasih. Hanya ada kasih itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih itu memerdekakan. Masa orang mau diikat dengan wajah mengkeret gitu. Diikat dengan kebencian, ya toh. Diikat merasa benar sendiri. Apalagi orang itu kalau hidupnya sudah merasa benar, ya toh. Merasa, belum tentu benar. Gitu kan, banyak orang yang merasa benar. Aku ini merasa benar. Lah kowe kan lagi ngeroso, ya toh. Baru merasa. Belum benar. Orang kalau hidup dengan kebenarannya sendiri itu kadang-kadang kalau diberitahu sulit. Ngeyel ya. Ngeyel, Mario. Tapi kalau saya nggak pernah bantah, saya ketawa aja. Karena dia memang belum ngerti. Ya. Tapi saya percaya orang yang begitu kalau kita doakan dijamah Tuhan, hatinya diubah Tuhan, dia akan menjadi pionnya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Omongannya Mother Teresa itu betul, bahwa kita itu dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi sukses, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi setia. Saya setuju. Kalau engkau setia dengan Tuhan, kalau engkau sukses, engkau pasti tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kamu dipanggil Tuhan untuk sukses, kamu belum tentu bisa setia sama Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Lihat, siapa itu namanya? Alexander Agung. Cuma seonggok daging yang tidak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Bisa apa? Makanya lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Paling bawa peti mati, bawa pakaian. Betul nggak?
Masa kamu mau kasih emas, perak, berlian gitu, ya dibongkar itu. Raja-raja zaman dulu, ya kuburannya dibongkar, emasnya diambil. Toh nggak bisa untuk apa-apa. Yang penting itu kita mau kemana? Ngerti nggak? Orang-orang itu, setelah ini kita kemana? Kalau saya ngerti, karena Yesus yang jamin. Yesus mau kembali ke Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Supaya dia dan saya dan kita semua selalu ada bersama-sama. Kalau saya mati, saya akan bersama Yesus. Amin. Amin. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sudahkah engkau menjadi berkat bagi keluargamu? Bagi sesama? Bagi gereja? Apakah engkau menjadi troublemaker dalam rumah tanggamu? Engkau pembuat keributan dalam rumah tanggamu? Engkau maki-maki keluargamu? Mulai siang hari ini, saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bertobat. Amin. Karena Tuhan sangat menunggu saudara. Amin. Tangannya Tuhan selalu dikedangkan, Tuhan selalu berteriak. Mungkin saudara tidak dengar. Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Kamu tidak usah marahin suamimu. Engkau tidak usah marah-marah sama istrimu, anak-anakmu. Mari, datang kepada aku. Amin, Bapak. Amin. Dahsyat. Luar biasa. Sudah cukup waktu. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus. Tadi dilanjutkan dulu ya. Oh ya. 1 Petrus 4 yang ayat 3. Ayat 3, demikian firman Tuhan. Bagian B, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Coba. Saya itu kan sedih kalau ada jemaat saya berdoa sama Tuhan, usahanya karena melorot. Ya, Tuhan belum jamah. Terus dia mau ke Gunung Kawi lah, dia mau ke dukun-dukun lah, dia mendua hati. Ya toh, coba. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kalau engkau datang ke Yesus hanya karena materi, Anda adalah orang yang salah jalan. Seperti firman katakan, 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja, ini untuk makan minum, hanya itu yang kamu harapkan dari Yesus, kamu itu orang-orang yang paling malang dari antara manusia. Ya. Amin. Amin. Karena kamu udah ngerti kebenaran. Kamu ini sudah mendapat satu berlian, mendapat mutiara yang indah kalau Alkitab itu gambarkan. Sesungguhnya kalau kita ada di dalam Yesus, engkau menjadi ranting yang hidup, tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah kebenaran, Yesus kesuksesan, Yesus segala-galanya. Kita pasti sukses dan diberkati. Amin. Amin. Nggak bisa enggak gitu. Rumus. Tapi bukan itu tujuan kita. Aku datang ke Tuhan karena aku tidak bisa menyelamatkan jiwaku. Tidak ada satu kekuatan manusia siapapun yang bisa menjamin keselamatan atas jiwa saya kalau aku sudah mati. Amin. Hanya satu-satunya yang menjamin jiwa saya, asuransi saya, yaitu satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Amin. Amin. Baru benar. Itu. Hatimu gak bengkok. Makanya tinggi hati itu awal kehancuran.
Ya. Kerendahan hati. Coba baca Pak Pur. Ya. Amsal 18 ayat 12 demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Itu. Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Orang belum hancur itu sudah tinggi hati. Lihat aja orang yang tinggi hati itu udah mendahului kehancuran. Tinggal tunggu jamnya aja, kleng jam 1 udah beres. Amin. Amin. Dua Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Itulah kasih. Itulah kebenaran. Kasih dan kebenaran tidak menghukum. Amin. Yesus tidak menghukum kita. Ditunggu. Jangan engkau menganggap bahwa Yesus lalai menepati janjinya. Mana Yesus datang? Itu tulisan sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah ditulis Paulus. Datang, kenyataan sampai hari ini belum datang. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada maupun streaming yang mendengar pemberitaan pada siang hari ini. Dengarkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama sudah berbicara tentang hadirnya Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, penasihat yang ajaib. Amin. Amin. Semuanya digenapi. Yesus waktu hadir di bumi, dia mengatakan, aku akan mati. 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dibuktiin apa yang dikatakan Yesus. Dan aku mau pulang ke rumah Bapak, menyediakan tempat bagimu. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya. Yesus bilang sama muridnya. Kamu menantikan janji Bapak. Dibaptis Roh Kudus supaya kamu punya kuasa. Amin. 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 Punya powernya Tuhan untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Digenapi nggak Pak Pur? Digenapi. Tinggal datang kan? Amin. Pasti lambat atau cepat Yesus pasti datang. Amin. Saudara harus siap-siap. Yes. Amin. Amin. Ini Pak Pur. Makanya banyak orang tuh yang sombong. Memang menanti itu paling jenuh, menjenuhkan sesungguhnya. Tetapi kalau umat Tuhan tuh mau hidupnya diberikan untuk orang lain, melayani orang lain, aktif di gereja, cari jiwa, berkati orang lain, kita tidak pernah rasanya cukup waktu itu untuk bekerja bagi ladang Tuhan, Pak. Rasanya pagi malam, tahu-tahu udah 10 tahun. Ya, saya tanpa terasa saja di gereja Tebres sudah 12 tahun. Iya. Tanpa terasa. Ya. Orang tinggi hati, sombong, ngandal kekuatan sendiri, semua itu karena saya. Ya. Mario pernah dengar cerita kapal Titanic? Pernah, Pak. Pernah? Kapal Titanic itu kapal yang dibangkitkan bangsa Inggris, terutama orang Irlandia, Belfast. Ya. Dibuat dari bahannya yang luar biasa, kuat, kokoh, unbreakable, nggak bisa pecah. Meskipun tabrakan dengan gunung es. Oh, dia yakin, dia bangga. Diumumin di dunia. Tidak akan bisa tenggelam kapal ini. Kapal pesiar yang luar biasa. Ketika berlayar tanggal 14 April tahun 1912 rasanya. Kapal itu nubruk gunung es, hancur, pecah. Yang mati 1.500. Orang Inggris dipermalukan sama Tuhan. Karena ketinggi hati adalah awal kehancuran. Tapi kita belajar dari Yesus.
Kita lihat kapalnya murid Yesus. Murid Yesus nelayan-nelayan yang miskin. Bahan kapalnya, perahunya, bahan yang rapuh. Ya. Tetapi di situ ada Yesus. Dia berlayar bersama Yesus. Dia mengundang. Yesus ada di perahu itu. Ketika badai menembus daripada perahunya. Tahu oleng. Tapi ada Yesus. Perahu tidak pecah. Perahu tidak hancur. Yesus bangun. Yesus bilang, tenang, diam. Karena Yesus penguasa lautan, penguasa badai bersama dengan murid-muridnya. Kalau hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita mengundang Yesus, meskipun sekarang usahamu sedang mengalami kebangkrutan, banyak utang, Yesus duduk hidup dalam perahu usahamu. Yesus akan bangkit dan dia akan menenangkan keadaan usahamu. Badai hutang akan dilenyapkan oleh Yesus. Perusahaanmu diberkati kembali. Akan menjadi sukses, berhasil. Rumah tanggamu dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Tubuhmu disembuhkan. Nama Tuhan dimuliakan. Undang sobat saya Radio Batra Yuda. Yesus masuk dalam perahu kehidupanmu. Rumah tanggamu. Rumah tanggamu goyah karena tidak ada Yesus. Mungkin ada Yesus, tapi Yesus tidur. Kayak murid-muridnya itu. Ketika badai menyerang perahunya, murid-muridnya bergumul sendiri. Karena dia nelayan, dia ahli, dia ngerti bagaimana mengatasi permasalahan ini. Yesus dibiarkan. Yesus tenang aja, tidur, biarin. Akhirnya dia sudah loyo, nggak kuat, dia baru teriak, Tuhan, kenapa kau membiarkan kami mati? Tolong kami. Yesus maaf, bangkit. Dia hanya bilang, diam, tenang, badai tenang, perahunya tidak hancur, perahunya selamat, karena ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita semua. Amin. Sama, kalau dulu saya tidak mengundang Yesus masuk dalam perahu kehidupan saya, perahu ekonomi saya hancur, saya tidak mungkin bisa bangkit. Saya tidak mungkin bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Saya tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Karena ada Yesus. Yesus datang untuk memulihkan sobat saya. Yesus datang memulihkan seluruh keadaanmu. Kalau kamu bertobat, engkau undang. Mulai siang hari ini katakan, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Saya mulai mengundang engkau masuk dalam bahtera kehidupan kami pribadi. Bahtera kehidupan rumah tanggaku. Bahtera kehidupan usahaku. Amin. Tenangkan Tuhan badai yang menyerang bahtera kehidupan kami. Badai akan tenang, Pak Bor. Amin. Badai akan lenyap. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kebahagiaan damai sejahtera akan ada dalam keluarga kita. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.